sobat semua, selamat datang kembali di channel Bukan Masinis. Apa kabar sobat semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya dimanapun kita berada. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang rel kereta api. Namun sebelum kita lebih jauh, jangan lupa subscribe ya. Bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar perkereta apian ya sobat. Jika sudah, mari kita berangkat. Jalan rel itu termasuk dari prasarana perkereta apian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta Apian, Bab 1, Pasal 1, Ayat 7 disebutkan bahwa jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah, atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api. Pengertian tersebut juga dimuat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang perpotongan dan atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain di Bab 1, Pasal 1, juga ayat 7 dengan pengertian yang sama. Secara umum, struktur konstruksi rel dibagi menjadi dua, yaitu jalan rel dalam konstruksi galian yang biasa di daerah asalnya merupakan pegunungan atau bukit, dan jalan rel dalam konstruksi timbunan yang merupakan daerah asalnya berupa persawahan atau rawa. Komponen struktur jalan rel dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, struktur bagian atas atau upper structure. Tersusun atas beberapa komponen, misalnya bantalan atau sleeper, tie, cross tie, penambat atau fastening, dan komponen rel atau rel yang termasuk plat penyambung di dalamnya. Struktur bagian atas langsung menerima beban dari gerbong dan lokomotif lalu didistribusikan secara merata beban yang diterima ke struktur bagian bawah. Nah, kemudian yang kedua yaitu struktur bagian bawah atau substructure. Tersusun juga atas beberapa komponen, diantaranya adalah tanah asli atau natural ground, tanah dasar atau improved subgrade, subbalas, dan juga komponen balas. Di struktur bagian atas itu terdiri dari 1. Rel. Rel merupakan dua batang besi baja lurus yang disusun secara paralel serta digunakan sebagai pemandu jalur kereta api. Yang kedua, penambat atau fastening system. Alat penambat yang digunakan adalah alat penambat jenis elastis yang terdiri dari sistem elastis tunggal dan sistem elastis ganda. Pada bantalan beton terdiri dari solder insert, klip, insulator, dan rail pad. Nah, sedangkan pada bantalan kayu dan baja terdiri dari pelat landas, klip, tirpon atau baut, dan cincin per. Yang ketiga yaitu adalah bantalan. Nah, bantalan ini berfungsi untuk meneruskan beban kereta api dan berat konstruksi jalan rel ke balas, mempertahankan lebar jalan rel dan stabilitas ke arah luar jalan rel. Nah, berdasarkan materialnya, bantalan ini ada yang terbuat dari kayu, beton, maupun bantalan besi. Pemilihan jenis bantalan ini didasarkan pada kelas dan juga kondisi lapangan serta ketersediaan. Spesifikasi masing-masing tipe bantalan harus mengacu pada persyaratan teknis yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2012. Yang keempat, wesel. Wesel adalah konstruksi rel kereta api yang bercabang atau bersimpangan, tempat memindahkan jurusan jalan kereta api. Wesel juga merupakan alat untuk menghubungkan 2 atau 3 trek dan mengubah jalur kereta api dari jurusan satu ke jurusan yang lainnya. Untuk pembahasan wesel ini kita akan bahas di video yang lain ya. Nah, kemudian kita lanjut ke struktur bagian bawah.
Di struktur bagian bawah jalur rel kereta api itu terdiri dari 1. Lapisan balas atas. Fungsi utama balas adalah untuk meneruskan dan menyebarkan beban bantalan ke tanah dasar, mengokohkan kedudukan bantalan, dan meluruskan air, sehingga tidak terjadi penggenangan air di sekitar bantalan dan rel lapisan balas bawah atau lapisan sub balas. Yang kedua, lapisan sub balas berfungsi sebagai lapisan penyaring atau filler antara tanah dasar dan lapisan balas dan harus dapat mengalirkan air dengan baik. Tebal minimum lapisan balas bawah adalah 15 cm. Biasanya terdiri dari lapisan sub balas terdiri dari kerikil halus, kerikil sedang, atau pasir kasar. Nah, untuk sobat yang penasaran nih ingin tahu bagaimana sih cara merapikan kerikil rel, sobat bisa dapat menonton video kami sebelumnya ya. Link akan kami sertakan di kolom deskripsi. Yang ketiga, lapisan tanah dasar atau subgrade. Tanah dasar adalah lapisan pada bagian dasar suatu konstruksi jalan rel. Tanah dasar harus mampu memikul lapis dasar dan juga bebas dari permasalahan penurunan atau settlement. Oke, setelah kita tahu struktur konstruksi jalan rel, sekarang kita mengenal bagian-bagian dari rel ya. Secara umum, bagian rel itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kepala rel atau head. Bentuk kepala rel dirancang dibuat cocok dengan roda kereta api. Kepala rel dibuat lebih tebal dan lebih keras dibandingkan bagian yang lainnya. Hal ini dikarenakan bagian tersebut merupakan tempat tumpuan roda serta agar mendapatkan umur yang lebih panjang akibat keausan yang diterima oleh rel akibat gesekan yang terus-menerus dari roda kereta. Yang kedua, badan rel atau web. Badan rel dirancang untuk menahan beban yang diterima oleh rel bagian atas maupun bagian bawah. Rel ini berbentuk datar dengan bagian ujung sengaja dibuat melengkung transisi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan badan rel menerima besarnya tegangan yang timbul dari bagian rel atas dan juga bagian rel bagian bawah akibat bentuk miring serta roda yang miring. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah kaki rel. Lebar kaki rel bagian bawah yang berbentuk datar sengaja dirancang agar menerima kestabilan terhadap tekanan dan dorongan yang diberikan oleh roda kereta. Bagian atas kaki rel dirancang sebagai tempat pengikat rel dengan bantalan dan berbentuk datar agar tekanan pada penambat rel diterima secara minimum. Nah, secara umum rel itu dibagi menjadi beberapa kriteria. Ada rel yang dibagi berdasarkan lebar rel, berdasarkan jumlah rel, berdasarkan kecepatan maksimum, berdasarkan kelandaian, dan lain sebagainya. Untuk kesempatan kali ini, kita akan bahas rel berdasarkan lebar rel dan juga jumlah rel ya sobat. Berdasarkan lebar rel, dalam peraturan pemerintah tentang lebar jalur rel kereta api, diatur melalui peraturan Kementerian Perhubungan nomor 60 tahun 2012. Dalam peraturan tersebut, ada 2 jenis pilihan lebar rel yang diizinkan, yaitu 1067 mm dan 1435 mm. Untuk kereta yang berada di Jawa Sumatera, mayoritas memiliki lebar rel 1067 mm. Nah, untuk lebar rel 1435 ada beberapa, yaitu yang terakhir itu adalah kereta ataupun jalur rel yang ada di Makassar Parepare. Lalu, kenapa ya kita memiliki 2 lebar rel, yaitu 1067 dan 1435? Ada yang tahu? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Rel berdasarkan jumlah jalur. Nah, untuk jumlah jalur yang dimaksud di sini adalah jumlah jalur pada lintas bebas. Di sini ada 2 ya teman-teman.
Yang pertama, jalur tunggal atau single track, yaitu jumlah jalur di lintas bebas hanya satu dan diperuntukkan untuk melayani arus lalu lintas angkutan jalan rel dari dua arah. Jalur ini sering kita temui waktu dulu kala ya sobat ya. Nah, untuk yang kedua, jalur ganda atau double track, yaitu jumlah jalur di lintas bebas dua jalur, di mana masing-masing jalur hanya diperuntukkan untuk melayani arus lalu lintas angkutan jalan rel satu arah saja. Semoga untuk semua jalur segera bisa double track ya sobat, supaya perjalanan kita lebih aman dan juga perjalanan lalu lintas bisa segera semakin cepat. Karena rel kereta api sangat vital dalam keselamatan, rel kereta api juga harus dipastikan dalam keadaan baik dan aman ya sobat. Istilahnya di maintenance lah. Petugas yang bertanggung jawab memeriksa kelayakan rel disebut petugas pemeriksa jalur atau PPJ. Nah, apa itu petugas pemeriksa jalur? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe supaya tidak terlewat updatean informasi dari kita. Sekian dulu informasi yang bisa kita sampaikan. Sampai bertemu di pemberhentian stasiun berikutnya ya. Thank you.